Karena kejadian ini disaksikan oleh banyak mata, termasuk masyarakat dan juga kalangan militer. Jadi nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dirahasiakan. Masyarakat udah tahu, masyarakat udah lihat. Hanya saja masalah ini tidak pernah diceritakan di dalam sejarah yang ada di Indonesia. Tidak pernah masuk ke dalam buku pelajaran anak SD, SMP, SMA. Jadinya nggak banyak yang tahu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, selama ini kalau gue membahas tentang UFO, itu banyak banget yang gak percaya. Dikarenakan pembahasannya selalu tentang UFO yang terlihat di negara lain alias di luar negeri. Banyak teman-teman yang meragukan keberadaan UFO dengan statement, mereka bilang, kalau memang UFO ada, kenapa di Amerika mulu sih? Kalau nggak di Brazil, kalau nggak di Eropa gitu. Kalau nggak di Cina, bahkan kalau misalkan ngomong Asia. Kapan nih UFO pernah berada di Indonesia? Kalau memang bener ada, masa iya sih Indonesia nggak kebagian gitu fenomena kayak gini? Sebenarnya jawabannya adalah pernah ada penampakan UFO di Indonesia. Hanya saja karena negara kita itu lebih percaya hal goib, hal mistik, jadinya pembahasan tentang UFO ini itu tidak terlalu digembar-gemborkan, tidak terlalu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Karena kebanyakan hal yang terjadi di negara kita selalu dikaitkan dengan hal goib lah, penampakan lah gitu. Nah makanya hari ini gue pengen berbagi sebuah kisah yang mana ini adalah sejarah geng. Sejarah tentang penampakan UFO yang pernah terjadi di Indonesia dan ini adalah kisah nyata. Karena kisah ini tidak hanya melibatkan warga yang melihat doang, tetapi melibatkan angkatan militer Indonesia. Yang mana di saat itu angkatan militer Indonesia sempat menembaki benda asing yang tidak diketahui asal muasalnya ini. Kejadian ini pada tahun 1964 dan disebut dengan penampakan UFO Dwi Kora. Kalau kalian nggak percaya nih dengan cerita gua, boleh deh searching dulu di Google. Tuh, lihat aja banyak banget ceritanya yang mungkin selama ini tidak terlalu terblow up. Nah makanya hari ini kalau kalian misalnya males baca, biar gue yang ngejelasin tentang fenomena UFO Dwi Kora ini. Tapi sebelumnya gue jelaskan dulu ya makna dari UFO ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu UFO itu apa sih? Apa benar UFO itu pesawat terbangnya alien? Nah sebenarnya nggak gitu geng, pengertian dari UFO. Nah kita artikan aja nih ya kepanjangan dari UFO dulu. Jadi kepanjangan dari UFO itu adalah Unidentified Flying Object atau objek terbang yang tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui itu kayak ini apa sih gitu? Ini pesawat kah? Ini burung kah? Ini batu meteor kah atau apa? Nah, itulah hal yang disebut dengan UFO. Dan kebanyakan di kisah-kisahnya, penampakan UFO ini selalu dikaitkan dengan pesawat terbang ruang angkasa yang dikendalikan oleh makhluk ruang angkasa yang bernama alien. Dan kasus penampakan UFO Dwi Kora yang terjadi pada tahun 1964 ini terjadi di langit Surabaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kejadian ini terjadi pada suatu malam di tanggal 18 September tahun 1964, yang dimana di saat itu masyarakat di Jawa Timur tiba-tiba dihebohkan dengan kemunculan benda aneh atau benda asing di langit daerah mereka. Masyarakat di saat itu benar-benar bingung, benar-benar nggak tahu itu sebenarnya benda apa. Karena kemunculan benda ini nggak cuma dalam waktu satu hari atau waktu yang singkat, tetapi benda yang melayang-layang di udara ini bertahan di sana tanpa melakukan apapun selama 1 minggu. Aneh nggak tuh? Kalau dibilang pesawat ya nggak mungkin pesawat selama seminggu melayang-layang. Dibilang layangan juga nggak mungkin 1 minggu bisa melayang-layang gitu. Kan ada waktunya, ada timingnya gitu. Terus apalagi kalau misalkan itu adalah makhluk hidup atau burung misalnya, nggak mungkin banget. Benda apakah ini? Di saat itu masyarakat di Jawa Timur benar-benar dibuat kebingungan dengan kemunculan benda asing tersebut. Nah benda asing tersebut berlalu lalang di langit sampai tanggal 28 September tahun 1964.
Jadi ya kurang lebih selama 10 hari. Pada awalnya masyarakat di Surabaya nih mengira kalau benda tersebut hanya terlihat dari langit Surabaya. Jadi di saat itu warga Surabaya ngira, wah ini ada apa-apa nih di langit Surabaya. Nah ternyata enggak, ini benar-benar terlihat dari beberapa kawasan yang ada di Jawa Timur, yang disebut dengan daerah atau kawasan segitiga Jawa Timur, meliputi Surabaya, Malang, dan Bangkalan Madura. Nah itu disebut dengan segitiga Jawa Timur. Ya kayak segitiga Bermuda gitu geng. Segitiga Bermuda kan meliputi 3 titik daerah tuh, di tengah-tengahnya ada laut. Nah ini segitiga Jawa Timur meliputi daerah-daerah tadi. Pada awalnya tidak ada tindakan apapun, baik dari pemerintah dan juga pihak keamanan militer. Masyarakat di saat itu bertanya-tanya nih, ini apa benda ini terlihat juga dari radar? Karena kan di zaman itu belum banyak informasi tentang benda asing kayak gini. Dan ditambah lagi, negara kita baru saja merdeka. Bisa saja itu dianggap sebagai sabotase dari negara lain, dianggap sebagai pesawat pengintai dari negara lain gitu. Tapi di zaman itu belum ada pesawat secanggih itu yang bisa melayang-layang lama di udara. Ya otomatis pesawat-pesawat jet atau pesawat spy atau mata-mata gitu, ya mereka hanya dalam waktu sebentar terus menghilang gitu kan. Nah ini benar-benar lama, 1 minggu, ya kurang lebih 10 hari gitu. Dan terlihatnya nggak cuma dari radar, tapi bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Akhirnya fenomena ini membuat masyarakat mulai cemas tentang dampak dari fenomena tersebut. Singkat cerita, masyarakat mulai melaporkan hal ini kepada pihak militer, pihak pemerintah untuk segera menangani dan mencari tahu benda apa yang melayang-layang di langit Jawa Timur. Akhirnya, pihak militer dari TNI Angkatan Udara langsung bertindak memberikan keamanan dengan cara merencanakan penembakan terhadap benda aneh yang dianggap sebagai UFO ini. Nah, di saat itu senjata yang dipersiapkan adalah meriam artileri milik pertahanan udara. Setelah semua pasukan siap bersama peluru-pelurunya nih, udah diarahkan nih ke arah UFO tersebut, pihak TNI langsung menembaki benda asing yang membuat warga cemas ini. Dan kegiatan itu disaksikan langsung oleh masyarakat Jawa Timur. Benda asing tersebut terus-menerus ditembaki oleh Angkatan Udara, namun sama sekali tidak berdampak apapun. Jadi nggak ada efek sama sekali. Tapi pihak TNI nggak sama sekali nyerah di saat itu. Mereka masih mengupayakan agar benda asing tersebut bisa ditembak jatuh. Usaha yang dilakukan oleh Angkatan Udara di saat itu benar-benar sia-sia. Pelurunya banyak habis, tapi benda asing tersebut masih ada di sana. Tapi ketika ditembak, memang terlihat agak aneh. Benda asing tersebut terlihat bergerak agak menjauh dari pusat tembakan. Dan meskipun Angkatan Udara terus-menerus menembaki UFO tersebut, tetapi benda-benda asing ini masih tetap berkeliaran di langit Jawa Timur. Nah, padahal nih geng ya, senjata yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara di saat itu merupakan senjata yang cukup mematikan, yaitu sebuah meriam perisai angkasa Sepuh Arhanud dengan peluru S60 ukuran 57 mm. Senjata ini merupakan senjata kaliber 57 x 348 mm buatan Uni Soviet dengan jangkauan hingga 6000 meter. Nah, jadi bisa dipastikan jarak dari benda asing tersebut bisa dijangkau oleh meriam. Nah, namun tetap aja ya, sayangnya benda asing itu yang dicurigai sebagai UFO itu tidak bisa mempan dengan meriam perisai langit. Dari hasil pengamatan radar, apabila peluru meriam ini mengenai UFO-UFO tersebut, mereka akan menambah ketinggian. Nah, padahal ketinggian awal mereka terbang itu nggak terlalu tinggi, hanya sekitar 1200 meter doang. Ketika dicek lagi, ternyata ketinggiannya bertambah dari 1200 sampai ke 2000 meter di atas permukaan tanah. Nah, namun di saat itu, ada resiko yang harus dijaga-jaga oleh TNI Angkatan Udara. Peristiwa penembakan UFO ini disaksikan oleh masyarakat luas, yang mana banyak masyarakat Sidoarjo di saat itu sedang duduk-duduk di luar rumah sambil menonton aksi penembakan terhadap UFO. Nah, yang ditakutkan adalah adanya peluru nyasar atau pecahan peluru yang nanti bisa menyasar ke masyarakat. Dan aksi itu terjadi semalaman dan tidak ada hasilnya. Beberapa waktu kemudian, benda asing tersebut terlihat turun dari udara, geng. Dari beberapa orang saksi mengatakan kalau benda asing ini sempat mendarat di bagian selatan Surabaya, yaitu di daerah sekitar Wonokromo. Hal ini membuat masyarakat Wonokromo di saat itu merasa sangat ketakutan dan bingung harus melakukan apa. Nah, pihak kepolisian bersama TNI langsung melakukan pengamanan terhadap kejadian ini. Masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah atau mendekati daerah tempat mendaratnya benda asing tersebut. Masyarakat di saat itu
itu tidak terpikir tentang alien. Nggak ada tuh pikirannya kayak nanti ada makhluk asing keluar dari pesawat terus mereka ditembakin gitu. Nggak ada pikiran kayak gitu. Yang ada di pikiran masyarakat adalah mereka takut kalau pesawat itu merupakan pesawat tentara mata-mata dari negara lain, dikarenakan negara kita baru saja merdeka. Ditambah lagi nih ya, masyarakat Wonokromo itu sangat ketakutan dengan pihak lain yang akan menguasai daerah mereka, karena di saat itu Wonokromo diketahui terdapat sebuah kilang minyak pertama dan tertua yang ada di Indonesia, dan kilang minyak ini selalu menjadi incaran pihak asing. Nah, makanya warga di saat itu curiga benda asing yang mendarat di daerah mereka ini tujuannya adalah untuk menguasai kilang minyak tersebut, yang mana ini bisa membahayakan nyawa mereka. Nah, lalu pada akhirnya benda asing ini pun kembali terbang ke langit meninggalkan Wonokromo, namun tidak sempat tertangkap oleh pihak otoritas Indonesia. Dan di saat itu benda tersebut kembali ke langit dan perlahan-lahan menghilang. Nah, lalu kenapa fenomena ini disebut dengan penampakan UFO Dwikora? Apa hubungannya penampakan UFO ini dengan kejadian Dwikora? Sekarang kita bahas nih, geng, keterkaitan kemunculan UFO dengan peristiwa Dwikora. Seperti yang kita tahu ya, kemunculan benda asing di langit Indonesia, ya terutama di langit Jawa Timur ini, bukanlah fenomena biasa. Pertama nih, di saat itu Indonesia baru merdeka. Terus ditambah lagi, pada saat itu Indonesia sedang ada konfrontasi dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, yang dikenal dengan istilah Dwikora. Yang mana pada saat itu, pihak Inggris ingin mencampuri urusan Nusantara dengan mencoba membentuk Federasi Malaysia. Nah, namun Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya di saat itu karena Indonesia tidak mau Inggris ini mencampuri urusan Asia Tenggara, alias Indonesia menganggap kalau berdirinya Federasi Malaysia hanya untuk melindungi kepentingan Inggris di negara kawasan Asia Tenggara. Nah, hal ini terjadi di sekitar tahun 1962 sampai dengan tahun 1966. Makanya kemarin kita sempat cerita kan tentang adanya pasukan Gurkha melawan Kopassus. Nah, kejadian tersebut bertepatan dengan kejadian di Dwikora ini, geng. Ketika itu pasukan Inggris menurunkan bala bantuan tentara bayaran mereka, yaitu pasukan Gurkha dari Nepal, untuk melawan Kopassus di hutan Borneo. Lalu singkat cerita nih, geng, dari rentang waktu 4 tahun ketika kejadian Dwikora ini, sekitar tahun 1963 terjadi demonstrasi anti-Indonesia yang berlangsung di Kuala Lumpur. Lalu kemudian disusul dengan pasukan Indonesia melakukan penyerangan di Semenanjung Malaya. Hingga akhirnya di bulan Mei di tahun 1964 dibentuklah Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia dan Operasi Dwikora. Ya, mungkin masa-masa ini dikenal dengan masa-masa kalimat Bung Karno yang sampai sekarang mungkin masih sering kita dengar, yaitu Ganyang Malaysia. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan kepada kami, ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, tetapi ingat ya, ini kejadian di masa lalu. Bukan berarti kita harus mengungkit-ungkit atau mengorek-ngorek permasalahan yang lama, karena untuk saat ini kita dan Malaysia ya sudah seperti saudara kandung. Kita kan tetanggaan, ras kita sama, cara kita berbahasa juga mirip gitu. Jadi permasalahan ini cuma permasalahan di masa lalu yang cukuplah menjadi sejarah dan jangan sampai terulang. Nah, lalu di beberapa perang yang ada di dunia memang selalu diwarnai dengan kemunculan benda asing yang sering sekali disebut UFO. Kemunculan benda asing di langit Surabaya itu kan bertepatan dengan perang antara Indonesia Malaysia tuh pada saat Operasi Dwikora. Nah, ini mirip banget dengan kejadian di saat negara lain juga sedang berkonflik. Contohnya aja misalkan kayak yang terjadi di perang Vietnam, perang Korea, Normandia, termasuk juga perang Bosnia. Dan bahkan di dalam cerita perang Bosnia nih ya, gak cuma UFO yang muncul, disebut-sebut
tersebut juga aliennya sempat muncul. Nah, mungkin untuk cerita penampakan alien di Bosnia ini bisa kita ceritakan di episode selanjutnya. Kalau kalian setuju, tinggalkan komentar di bawah. Nah, inilah hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sih kemunculan UFO ini, kemunculan benda asing ini selalu bertepatan dengan konflik-konflik atau perang-perang di berbagai daerah? Apakah ini beneran UFO dari planet lain atau justru ini adalah pesawat dari salah satu negara di dunia yang sering sekali mengontrol perang? Ya, kalian tahulah negara mana ya yang ada di dunia. Ya, terkadang mereka memanfaatkan teknologi mereka untuk melakukan sebuah hal yang tidak bisa kita tebak. Nah, selain karena adanya operasi Dwi Korah, kemunculan UFO di Surabaya itu dikaitkan juga dengan fenomena ketika bulan Agustus sebelum UFO ini terlihat, yaitu masyarakat sempat digegerkan dengan kedatangan kapal induk Inggris yang sedang melewati Selat Sunda, dan masyarakat di saat itu sangat yakin tujuan Inggris melakukan hal tersebut untuk melakukan provokasi. Inggris di saat itu dianggap sengaja mengirim kapal induk tersebut untuk memancing Indonesia agar mau berperang dengan mereka, padahal di saat itu Inggris nggak ada masalah apapun dengan Indonesia kecuali tentang penentangan Federasi Malaysia itu doang gitu. Di saat itu Indonesia yakin banget, ini dikit aja nih kegores nih kapal Inggris nih ya, itu langsung Inggris ngajak perang. Dia nggak akan ragu-ragu untuk membantai Indonesia. Nah, dan itulah yang mereka inginkan. Karena nggak ada masalah, jadinya nyari-nyari masalah. Nah, lalu barulah beberapa minggu kemudian muncul UFO di langit Surabaya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah UFO tersebut benar dari planet lain atau justru itu kiriman dari Inggris? Coba tinggalkan komentar di bawah. Tapi ini geng ya, pada saat Inggris coba memancing Indonesia, bisa dikatakan Indonesia ini posisinya lagi kuat-kuatnya geng. Dan Indonesia masih dengan julukannya yaitu Macan Asia. Nah, di saat itu Angkatan Militer Indonesia sangat ditakuti di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan pasukan militer Indonesia itu tergolong pasukan yang kuat dan diperhitungkan. Ditambah lagi dengan alutsistanya yang begitu lengkap. Nah, pada masa itu Indonesia memiliki banyak sekali pesawat yang mumpuni untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Tapi tidak bisa kita bandingkan ya Indonesia di tahun itu dengan Indonesia tahun sekarang. Ya, mungkin sudah sangat jauh berbeda lah. Pada masa itu militer Indonesia memang sangat diperhitungkan oleh dunia. Nah, hal ini bisa dibuktikan dari tulisan dalam salah satu buku yang ditulis oleh J. Salatun, yang mana di sana dijelaskan kalau sewaktu masih berkecamuknya Dwi Korah, Surabaya merupakan salah satu basis ketahanan yang dalam keadaan siap siaga menghadapi kunjungan benda-benda terbang yang berdatangan secara serentak pada saat malam hari. Dan di dalam buku tersebut juga diceritakan penampakan benda asing yang disebut UFO ini sering sekali terjadi pada malam hari atau saat matahari mulai terbenam. Nah, di sini semakin yakin ya kalau kata gue ini bukan alien, tetapi lebih kepada pesawat mata-mata milik Inggris. Dan kenapa mereka melayang-layang nggak pernah hilang selama seminggu? Ya bisa jadi posisi mereka tuh berganti-ganti nggak sih? Yang satunya udah kelar diganti dengan pesawat baru. Bisa jadi kayak gitu kali ya. Nah, lalu bagaimana keterangan dari warga sekitar tentang penampakan UFO ini? Apakah mereka melihat secara jelas bentuk dari UFO tersebut? Menurut beberapa saksi mata nih geng, benda-benda aneh itu terlihat berwarna hitam, ya mungkin karena pada malam hari gitu ya. Dan kadang-kadang benda-benda tersebut memperlihatkan ekor api yang lebih panjang dari api gas pembuangan pesawat pancar gas yang sedang menyalakan afterburner-nya. Jadi beda dengan pesawat biasa. Dan walaupun di saat kejadian ini pada malam hari, tapi benda itu semacam membawa lampu yang sangat terang di bagian bawahnya. Dari beberapa saksi mata nih ya, mengatakan bentuk badan dari benda tersebut terlihat seperti buah mangga. Ya bentuknya kayak buah mangga gitu, nggak bener-bener bulat simetris. Dan dari saksi mata lain mengatakan cahaya dari UFO tersebut terlihat seperti lampu belakang mobil. Di beberapa kejadian, di saat fenomena UFO ini sedang rame-ramenya diperbincangkan, pihak keamanan udara atau angkatan udara di saat itu benar-benar bersiaga penuh karena harus jaga-jaga takutnya ada mata-mata yang mengintai di kawasan Indonesia. Tapi pada suatu malam, tepatnya di daerah Porong, ada seorang penerbang angkatan udara, dia tengah berjaga, lalu tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang melintas di langit tempat dia berada. Nah, dia langsung bersiap-siap karena sangat yakin kalau itu adalah mata-mata karena fenomena UFO sedang ramai diperbincangkan. Dari keterangan penerbang angkatan udara ini, dia bilang kalau benda yang melayang tersebut kelihatan berwarna merah menyala dan tampak melayang ke arah Surabaya tanpa mengeluarkan bunyi sama sekali. Aneh nggak tuh?
Kalau kita berbicara pesawat zaman dulu, pesawat siluman gitu ya udah pasti ada suara sedikit. Tapi dalam kejadian ini sama sekali nggak ada suaranya. Jadi kayak melayang gitu aja. Ya yang pastilah kalau misalkan zaman sekarang gitu ya, benda ini lewat di kampung-kampung bakal dibilang kayak banaspati kali ya, santet gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah. Namun setelah berada agak sedikit jauh dari tempat penjagaan angkatan udara ini, tiba-tiba pesawat itu mengeluarkan bunyi. Tapi bunyinya itu berbeda dengan bunyi pesawat pada umumnya. Berbeda dari pesawat pancar gas ataupun pesawat piston. Nah, namun bunyinya itu seperti mendengung atau seperti sebuah gasing. Karena melihat hal itu, akhirnya pihak yang berjaga di stasiun radar yang ada di Nyilep Malang, kurang lebih jaraknya 120 km sebelah selatan Surabaya, akhirnya membuat misi untuk menangkap sasaran yang melayang-layang tersebut. Nah, mereka melakukan penjagaan selama semalaman di daerah sekitar pantai. Namun, pada saat itu, pihak angkatan udara yang berjaga tidak bisa menangkap benda asing tersebut. Nah, lalu di sisi lain nih geng, masyarakat yang mulai cemas dengan keberadaan benda asing ini mulai mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Misalkan satu cerita yang terjadi di selatan Surabaya. Ada seorang kakek tua pemilik kebun yang sedang bekerja di kebunnya. Dia sempat melihat ada benda asing yang jatuh di dekat kebunnya. Dan di saat itu dia mencoba mendekati benda asing tersebut. Lalu dia menemui dua orang asing yang aneh banget yang sempat berbicara kepada dia. Orang asing tersebut menunjuk ke arah pohon jagung. Nah, namun si kakek ini tidak paham dengan apa yang ditanyakan oleh kedua orang asing ini. Ya kemungkinan dia bertanya kalau ini tumbuhan apa mungkin ya. Dan di saat itu si kakek tersebut yang merasa ketakutan langsung menjauh dari lokasi itu. Yang jelas yang dia lihat, penampakan dari dua orang tersebut seperti memakai seragam lengkap dari sebuah angkatan militer. Dan dari wajah kedua orang ini tidak terlalu terlihat karena menggunakan mask atau pakai helm. Tapi bisa dipastikan kedua orang ini semacam orang bule katanya. Dan setelah kejadian itu, kakek pemilik kebun ini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak militer. Awalnya pihak militer nggak percaya nih dengan kejadian itu, dan pihak militer diajak untuk langsung lihat ke lokasi kebun jagung di mana benda tadi mendarat. Dan di saat itu masih ada tandanya, namun benda itu udah nggak di sana lagi. Tanda bekas benda tersebut mendarat masih ada di sana. Dan di saat itu pihak militer langsung percaya dengan cerita si kakek ini. Dan masih banyak kejadian-kejadian lagi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur tentang hebohnya penampakan UFO. Dan hal ini menimbulkan keresahan sosial bagi masyarakat Jawa Timur di saat itu. Nah, akhirnya pemerintah mengambil tindakan. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1964, pejabat Presiden Dr. J. Leimena merasa perlu untuk mengeluarkan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menimbulkan suasana yang keruh atas kejadian-kejadian tersebut. Karena ya akan sangat berbahaya kalau misalkan masyarakat jadi panik. Karena kan memang tujuannya nih, kalau misalkan UFO itu memang berasal dari pesawat mata-mata Inggris atau mata-mata negara lain, yang mereka incar memang kepanikan. Mereka mengincar keresahan dari masyarakat agar misi-misi mereka bisa lancar. Nah, makanya pemerintah meminta masyarakat Jawa Timur di saat itu untuk tetap tenang dan jangan panik. Lalu geng, di tengah kebingungan masyarakat dan juga pemerintah yang mencari tahu apa sebenarnya benda asing ini, ada sebuah pendapat muncul dari Bapak J. Salatun. Dia ini adalah seorang penasehat ilmiah menteri dan juga panglima angkatan udara. Dia menyatakan kalau peristiwa ini sama halnya dengan peristiwa yang pernah terjadi di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Kalau di Amerika itu terjadi pada tahun 1952. Nah, ini terjadi sebelum peristiwa di Surabaya. Peristiwanya mirip banget, kemunculan UFO atau benda asing yang akhirnya ditembak menggunakan meriam oleh Angkatan Udara Amerika. Dan perkiraan dari Amerika juga sama. Kemunculan UFO ini adalah bagian dari senjata rahasia milik Inggris. Kok bisa nih pernyataan dari Amerika mirip dengan pernyataan dari Indonesia? Kalau Indonesia kan jelas ya, di saat itu memang lagi ada urusan nih sama Inggris, gara-gara kita bergesekan dengan Malaysia dan Inggris merupakan sekutu Malaysia. Tapi fenomena yang terjadi di Amerika, hal ini dikarenakan Amerika sempat melihat kapal induk Inggris Victorious itu berada di daerah yang dekat dengan kawasan Amerika. Nah, kapal induk ini juga yang pernah berada di sebelah selatan Kendari. Makanya kejadian ini mirip banget. Setelah kapal induk Inggris ini berada di perairan Amerika dan Indonesia, tiba-tiba ada kejadian munculnya UFO.
Dan bahkan UFO yang terlihat di Indonesia dinyatakan identik dengan yang terlihat di negara-negara lain yang menimbulkan masalah bagi pertahanan udara. Lalu pada akhirnya, karena masyarakat sudah mendesak pemerintah untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan benda asing ini, barulah pada tanggal 29 September tahun 1964, Komando Pertahanan Nasional atau Kohanutnas itu mengeluarkan rilis jika benda-benda aneh itu adalah pesawat-pesawat tak berawak milik musuh yang tengah melakukan war. Dan Kohanutnas di saat itu menghimbau kepada masyarakat untuk jangan panik karena pihak Angkatan Militer Indonesia sedang menangani hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kasus ini dianggap sebagai kasus UFO atau kasus kemunculan benda asing yang kredibel. Kenapa demikian? Karena kejadian ini disaksikan oleh banyak mata, termasuk masyarakat dan juga kalangan militer. Jadi nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dirahasiakan. Masyarakat udah tahu, masyarakat udah lihat. Hanya saja masalah ini tidak pernah diceritakan di dalam sejarah yang ada di Indonesia. Tidak pernah masuk ke dalam buku pelajaran anak SD, SMP, SMA. Jadinya nggak banyak yang tahu. Jadi semacam dihilangkan sejarahnya. Kita bisa menemukan sejarah ini ya kalau nggak dari Google, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Bahkan, kisah kemunculan UFO ini benar-benar nyata karena dapat tertangkap oleh RV atau radar visual. Yang mana pada masa itu, masyarakat juga yakin jika saksi yang berbicara adalah kalangan militer. Jadi orang militer nggak mungkin bohong di masa itu. Kemunculan UFO ini benar-benar menciptakan kepanikan karena itu dianggap sebuah ancaman oleh masyarakat Indonesia. Sampai detik ini, kemunculan UFO di berbagai negara menjadi sebuah perdebatan di kalangan masyarakat. Karena di setiap fenomena tentang keberadaan UFO, belum ada yang berhasil menjatuhkan pesawat tersebut. Karena pesawat tersebut antara dianggap itu adalah pesawat ruang angkasa yang canggih, atau pesawat tersebut merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, yang mana kecepatannya melebihi kecepatan pesawat biasa. Jadi agak susah untuk ditangkap. Jadi sampai sekarang UFO masih menjadi sebuah benda misteri yang belum terpecahkan, geng. Tapi ya di beberapa kalangan percaya kalau UFO ini bukan berasal dari bumi, melainkan berasal dari ruang angkasa. Gimana nih menurut kalian, geng, setelah cerita kemunculan UFO di atas langit Indonesia? Apakah kalian mulai yakin dengan keberadaan UFO atau enggak? Atau mungkin kalian yakin dengan keberadaan UFO tapi lebih percaya kalau UFO ini adalah buatan negara-negara adikuasa atau negara superpower yang ingin mencoba memata-matai sebuah negara? Coba deh tinggalkan komentar di bawah.